Minute to Better Life. Melakukan firman Tuhan harus dengan mengubah jiwa kita sesuai firman Tuhan dan dengan menghidupkan roh Tuhan dalam roh kita. Oke? Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakannya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Karena satu hal ku percaya, aku tahu segenap hatiku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan judul gitu. Lakukan firman bersama roh Tuhan untuk hidup menjadi manusia yang baru. Temanya gitu teman-teman. Jadi lakukan firman bersama roh Tuhan untuk hidup menjadi manusia yang baru. Nah ini yang saya alamin teman-teman di impresi ini tahun 2016 teman-teman. Saya ada catatan di kitab Matius
pasal 11, kitab Matius pasal 11 ayatnya 28 sampai 30 teman-teman. Coba teman-teman bareng-bareng baca gitu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Nah ini saya mungkin langsung universalkan aja supaya bisa untuk bisa ditangkap oleh semua teman-teman saya gitu. Nah ini judul perikopnya teman-teman. Sebenarnya dari ayat 25 sampai 30 judulnya itu ajakan juru selamat. Jadi ajakan ya Tuhan kan untuk bagaimana menyelamatkan kita gitu. Nah ini saya universalkan. Marilah kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang Tuhan pasang dan belajarlah padaku. Belajarlah pada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Tuhan pasang itu enak dan beban Tuhan itu ringan. Jadi firman katakan begitu teman-teman. Jadi kalau saya universalkan lagi sekali lagi teman-teman, marilah kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang Tuhan pasang dan belajarlah pada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Tuhan pasang itu enak dan beban Tuhan pun ringan. Firman-Nya katakan seperti ini teman-teman. Jadi masalahnya apakah kita sudah merasa letih lesu dan berbeban berat tidak dalam hidup kita ini gitu. Nah kadang-kadang banyak orang yang di bawah alam sadarnya sebenarnya sudah dalam posisi seperti ini gitu. Jadi letih lesu dan berbeban berat, tapi di bawah alam sadarnya tidak sadar teman-teman bahwa dia itu dalam kondisi letih lesu dan berbeban berat, ya dia akan melihat cuman secara dari sudut pandang duniawi saja. Akhirnya dia mati perang hidup mati-matian gitu dengan mengandalkan diri sendiri gitu. Nah bahkan kadang-kadang sampai segala cara itu dihalalkan. Sebenarnya kan solusi hidup itu kan ada dua teman-teman. Ada cerita solusi yang menggunakan tubuh jiwa kita, tapi juga ada juga yang menggunakan tubuh jiwa dan roh kita gitu. Nah ini yang menggunakan roh ini yang saya pikir sedikit sekali teman-teman, apalagi seperti saya gitu, dari asalnya dari market sekuler, dari marketplace, dari dunia sekuler gitu. Jadi kadang-kadang sama sekali tidak mengerti bahwa sebenarnya ada solusi roh gitu yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi selalu dunia itu cuma bicara mengatasi segala masalah itu dengan tubuh dan jiwa saja, sama sekali tidak menghidupkan unsur roh di dalam manusianya gitu. Nah ini yang saya nanti mau sharingkan teman-teman. Jadi bagaimana caranya, apalagi kalau kita sudah mencapai usia di atas 55 tahun, lihat kanan kiri kita mulai banyak yang mendahului kita, yang wafat, yang meninggal gitu. Nah ini kalau kita nggak benar-benar mengambil langkah gitu. Jadi kita bukan cuma mikir aja, kita kalau tidak mengambil langkah, yang dikhawatirkan itu waktu kita meninggal kita belum apa-apa teman-teman, belum melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan. Nah ini kan nanti kita konyol teman-teman, dan sangat ngeri loh teman-teman kalau sampai dikatakan secara rohani orang yang bisa masuk neraka adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa adalah orang yang tidak melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Itu. Nah masalahnya apakah kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan? Apa kita hidup hanya dengan ya perintah dan peraturan manusia saja, perintah dan peraturan tata krama saja, adat istiadat aja, ya itu yang bahaya teman-teman. Jadi kalau kita urut gitu, runut ke belakang, ya kurang lebih gitu teman-teman. Jadi kita bicara ujungnya neraka itu karena kita berbuat dosa. Berdosa itu adalah karena tidak melakukan perintah peraturan firman Tuhan, tidak melakukan perintah peraturan Tuhan karena kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah ini sambungannya gitu. Nah yang lebih konyol lagi apabila kita seperti itu, padahal kitanya mau percaya Tuhan, ya kitanya mau membaca firman itu lebih konyol lagi kan, kalau tetap melakukan kesalahan, melakukan dosa karena tidak melakukan firman Tuhan. Jadi tidak sebatas kita percaya Tuhan dan mengenal firman saja, itu tidak cukup teman-teman. Yang Tuhan inginkan itu kita melakukan gitu. Melakukan perintah dan peraturan firman-Nya, bukan hanya sekedar percaya Tuhan atau mengenal firman Tuhan. Nah ini cerita di kitab Matiusnya
Seperti itu teman-teman, saya dapat impresi di kitab Markus pasal 11, 28, 30 ini. Nah ini terkait teman-teman, terkait juga dengan kitab yang di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 teman-teman, ayatnya 17-27. Ini bicara manusia baru teman-teman. Jadi Tuhan pengen kita meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Intinya gitu. Coba teman-teman nyari di Efesus pasal 4 ayatnya 17-27. Efesus pasal 4 ayatnya 17-27 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, manusia baru gitu. Jadi kalau saya bacakan total gitu, itu dari ayat jadi Efesus, kitab Efesus pasal 4, kalau total perikopnya judulnya manusia baru itu dari pas ayat 17 sampai ayat 32 teman-teman, total perikopnya. Tapi mungkin saya ambil yang intinya aja, saya coba bacakan dari yang ayat 17 sampai ke 27 aja teman-teman, karena intinya kurang lebih sama gitu. Nah, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang yang dianggap oleh Tuhan sia-sia itu adalah orang yang berpikir dan berperasaan dan berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri gitu. Berarti kan jiwa sendiri. Yang Tuhan mau itu justru itu yang harus ditinggalkan gitu, karena dianggap tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan gitu. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi Tuhan anggap kalau sampai misalnya orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, itu adalah orang yang bodoh dan orang yang degil teman-teman. Jadi kita jangan sampai dicap oleh Tuhan bodoh dan degil. Makanya kita harus benar-benar mencari Tuhan, dan dengan mencari Tuhan dengan cara mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan ujungnya harus melakukan teman-teman, melakukan firman Tuhan itu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran itu. Jadi kalau orang dunia itu di mata Tuhan itu dianggapnya ya apa sih, jadi dia hidup ya untuk menyerahkan menyerahkan diri kepada hawa nafsu gitu. Karena memang yang dicari itu cuma nggak jauh-jauh teman-teman, harta, tahta, sama pemenuhan nafsu duniawi saja. Itu aja yang dicari gitu. Tidak pernah mencari bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat, tapi ukurannya adalah mencari kesuksesan duniawi gitu. Kesuksesan duniawi kan tidak jauh-jauh teman-teman. Jadi kalau kita bicara pakai bahasa kitab suci, ya Tuhan tulis cuma makan, minum, dan pakaian gitu. Itu standar banget kan gitu, standar bangetnya seperti itu. Tapi kalau kita lebih luaskan lagi gitu, ya harta, tahta, dan pemenuhan nafsu duniawi gitu. Jadi dunia itu seperti itu. Nah Tuhan anggap itu serakah dan cemar teman-teman. Itu nggak benar gitu, serakah dan cemar. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal si Kristus gitu, mengenal si firman gitu. Jadi Tuhan terangkan di sini bahwa orang yang sudah mengenal firman itu ya jangan seperti itu dong gitu. Kalau orang yang belum mengenal firman bolehlah seperti itu. Tapi kalau orang sudah mengenal firman ya harusnya tidak sebodoh itu gitu, tidak sedegil itu gitu. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus gitu. Jadi kan kita kalau udah baca, mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kalau kita mengenal firman Tuhan, kita sudah tahu Tuhan itu siapa gitu. Nah melalui siapa? Ya melalui firman-Nya gitu. Kalau kita tidak membaca firman, tidak mengenal firman, kita tidak tahu Tuhan itu siapa atau apa atau siapa gitu. Kita tidak tahu sama sekali teman-teman. Justru dengan kita mengenal Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan, men-sharingkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah firman Tuhan, ya otomatis kita jadi akan tahu Tuhan itu apa dan siapa gitu. Nah ini apa, jadi ya kembali lagi kuncinya ya bagaimana caranya kita harus mengenal Tuhan itu melalui firman teman-teman. Nggak bisa mengenal Tuhan itu seenaknya kita sendiri tanpa dasar firman Tuhan gitu. Jadi mengenal Tuhan itu harus ada dasar firman Tuhannya gitu. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan itu. Nah ini Tuhan anggap
bahwa apabila kita sudah mengenal firman Tuhan, harusnya lanjut teman-teman, harus mampu mengerti firman Tuhan dan harus mampu melakukan firman Tuhan. Dengan mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, berarti kita sudah harus meninggalkan manusia lama kita teman-teman. Kita udah tidak bicara hidup itu dengan sasaran pemenuhan nafsu duniawi saja, tidak hanya bicara soal tahta saja, tidak bicara soal harta saja gitu. Kita tidak hanya bicara kesuksesan duniawi aja. Bahkan ada firman yang katakan kesuksesan duniawi adalah tambahan teman-teman, bukan dicari. Itu Tuhan yang menambahkan untuk kita. Kita hanya menunggu saja. Yang Tuhan inginkan itu, kehendaki itu adalah bagaimana kita mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya gitu. Itu yang Tuhan inginkan, bukan mencari seperti orang dunia cari gitu, mencari harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi, bukan itu teman-teman. Yang namanya harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi itu akan Tuhan tambahkan saja, bukan harus kita cari gitu. Yang kita harus cari itu adalah Tuhan dan kebenaran firman-Nya gitu. Di sini tadi dikatakan kan kalau berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, Tuhan inginkan kita dibarui dalam roh dan pikiran kita gitu. Kalau kita jabarkan secara manusia itu kan memiliki 3 unsur, 3 dimensi, tiga area gitu. Jadi ada tubuh, jiwa, roh gitu. Nah, Tuhan katakan ya kita tidak bicara cuma berhenti antara tubuh dan jiwa. Biasanya manusia dunia bicaranya sama tubuh dan jiwa teman-teman. Tapi Tuhan inginkan kita sampai masuk ke roh gitu. Jadi tubuh, jiwa dan lanjut ke roh. Tuhan inginkan kita seperti itu. Jadi tidak sama dengan manusia dunia pada umumnya gitu. Dan mengenakan manusia baru. Nah, apabila kita sudah mengenal tubuh, jiwa, roh kita mulai jalan. Roh kita berarti adalah jiwa Tuhan gitu. Jiwa Tuhan adalah firman Tuhan. Apabila kita udah nyampe pola pikir kita, jiwa kita diperbaharui dengan jiwa Tuhan, dengan firman Tuhan, ya maka ya kita akan menjadi mengenakan manusia baru teman-teman, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. Jadi waktu kita melakukan firman itu adalah kita dianggap oleh Tuhan dari kacamata Tuhan adalah manusia baru, karena kita melakukan kebenaran dan kekudusan yang Tuhan inginkan gitu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota gitu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu gitu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk bisa menggunakan sikon ya, situasi kondisi kita lagi marah itu iblis masuk gitu. Akhirnya kita tidak jadi melakukan firman. Nah, ini kalau dilanjutkan sampai ayat 32 teman-teman, tapi saya mungkin cukup berhenti di 27 aja. Yang penting teman bisa nangkep bahwa ya melakukan firman itu ya ujung-ujungnya akan menjadi manusia baru. Kuncinya itu teman. Cuma problemnya kan bagaimana gitu, bagaimana kita bisa melakukan firman untuk menjadi manusia baru, terutama yang di orang-orang di seperti pengusaha atau orang karir loh teman-teman, yang saya alamin gitu. Saya sebagai pengusaha dan banyak teman-teman saya yang karir juga, kayaknya sampai sudah umur 55 ke atas gitu, menjelang 60 bahkan 60 ke atas itu sudah masih belum sadar gitu. Jadi apa yang harus dilakukan itu belum sadar. Nah, ini saya nanti cerita di akhir cerita sharing saya aja. Saya coba masuk ke dalam apa yang terjadi di saya pribadi gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian firman Tuhan akan membawa kita kepada manusia yang baru, di mana firman katakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia saja gitu. Nah, ini firmannya katakan begitu teman-teman. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia saja. Nah, ini kan otomatis orang yang mengenal akan firman seperti ini kan orang yang mesti sudah membaca firman teman-teman. Nah, tinggal masalahnya kan mengertinya, bagaimana mengerti maksud dari firman tersebut lah. Itu yang mesti libatkan roh Tuhan untuk dapat mengerti, dan libatkan Tuhan bahkan untuk melakukannya gitu. Nah, oleh karena belum atau tidak mengenal dan mengerti perintah dan peraturan firman Tuhan, maka kita akan hidup dengan
kebodohan dan kedegilan hati kita, sehingga kita hidup hanya dengan pikiran dan perasaan serta mengikuti kehendak duniawi saja gitu, yang isinya kurang lebih ya hanya nafsu-nafsu duniawi yang hanya di kisaran gitu, kurang lebih kisarannya harta, tahta, serta pemenuhan nafsu-nafsu duniawi saja gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Perihal harta dan tahta serta pemenuhan nafsu-nafsu duniawi hanya bersifat sementara, fana. Tuhan katakan seperti itu, bahwa kita hidup di dunia ini ya fana. Jadi kalau target kita di dunia ini hidup hanya untuk mencari kesenangan duniawi, itu sia-sia sekali teman-teman, karena memang tidak bisa diapa-apain gitu. Ya waktu kita sudah meninggal ya sudah selesai gitu, karena sifatnya fana, sementara gitu, yang mana hal ini tidak akan dibawa ke dalam akhirat kekal gitu. Jadi hal-hal yang kesusahan duniawi ini tidak akan dibawa ke dalam akhirat kekal, serta akan berlalu saat kita meninggalkan dunia saat ini gitu. Ya waktu kita usia 70-80 tahun itu akan berlalu teman-teman. Apa yang kita mati-matian perjuangkan gitu, apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi akhirnya orang dunia itu hanya memperjuangkan bagaimana mencari sukses duniawi, dan itu akan ditinggalkan gitu. Nah dari kacamata Tuhan, karena Tuhan berpikir dengan skala kekal gitu, jadi akhirnya kok bodoh banget, kok degil banget ya orang, kok nggak ngerti-ngerti, cuman nguber itu gitu, terus selesai. Ya kenapa? Karena meninggal gitu. Nah firman katakan orang meninggal itu umur 70-80 tahun, kecuali kalau ada bonus dari Tuhan. Kalau ada bonus dari Tuhan, katanya maksimal umur orang itu 120 tahun teman-teman. Nah ini tinggal ya terserah Tuhan kan, mungkin. Nah ini lucu teman-teman, kadang-kadang orang dunia katakan bahwa makanya jadi orang nggak boleh baik loh, kalau baik itu cepat-cepat mati karena dipanggil Tuhan gitu, cepat meninggal dipanggil Tuhan. Kalau menurut saya tidak begitu teman-teman, justru kalau mungkin Tuhan anggap udah waktunya orang itu diambil meninggal gitu, ya karena Tuhan anggap orang itu sudah berhenti gitu, yang tidak mau mempelajari, tidak mau mendalami pengenalan, mendalami pengertian, dan lebih berani gitu melakukan firman. Kalau Tuhan anggap bahwa orang ini udah stuck, berhenti begitu, Tuhan mau nungguin apa gitu? Kalau menurut pendapat saya begitu. Jadi mungkin orang dunia kalau katakan orang itu jangan baik karena takut diambil oleh Tuhan, kalau menurut saya masih kurang teman. Orang itu tidak boleh baik gitu, orang itu harus benar. Dari baik itu, yang jelas orang dunia kan mikirnya jahat gitu ya, begitupun dianggapnya sia-sia, padahal kan tidak. Kalau kita bicara dari sisi roh gitu, orang baik itu bukan ngapain gitu baik-baik nanti cepat mati gitu, cepat meninggal. Justru kalau kita bicara mengenal, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, justru orang baik itu yang kita harus ajar untuk bisa melakukan kebenaran teman-teman. Jadi bukan berhenti di baik tapi kebenaran. Nah waktu masuk ke dalam kebenaran, nah ini berarti kembali, kalau saya pemikiran saya teman-teman, kayak misalnya ibu saya yang udah umur hampir 90 tahun, dia 89 mungkin Mei tahun 2021 itu sudah mencapai umur 90 tahun. Ibu juga sering ngeluh gitu, mau apa lagi gitu hidup nih, kok udah begini Tuhan, mau apa lagi? Ya kalau pengertian saya bahwa umur itu kan di tangan Tuhan. Jadi selama kita masih mau belajar gitu untuk mendalami pengenalan akan firman Tuhan, kita ingin mendalami pengertian akan firman Tuhan, dan kita masih mau gitu belajar untuk berani melakukan firman Tuhan, rasanya Tuhan akan menunggu sampai si mama, si ibu ini maksimal matang benar-benar di mata Tuhan gitu, secara rohnya loh, matang gitu. Nah waktu matang ya Tuhan akan ambil gitu. Tapi kalau misalnya banyak orang yang umur di bawah umur ibu gitu, yang di bawah umur 90 itu 80, 70, 60, 50, bahkan di bawah 50, saya anggap seperti itu teman, karena Tuhan kan yang tahu bahwa ini matang masing-masing orang itu beda gitu. Nah ini mungkin kalau buat ibu yang udah usia 90 ini, Tuhan anggap masih bisa terus loh, masih bisa membaik terus gitu. Kalau waktu ayah saya meninggal kan umur 88 teman, ya mungkin waktu itu Tuhan kasih satu pengertian di hati saya bahwa ya ini masanya si ayah mesti diambil sekarang, karena itu dalam kondisi buah yang termatang, yang terbaik gitu. Kalau dibiarkan lagi nanti mungkin dapat busuk. Nah itu kan Tuhan yang tahu. Nah tapi beda dengan ibu gitu. Ibu itu 90 masih dikasih sehat, masih baca firman, masih sharing firman gitu. Ya mungkin Tuhan pertahankan terus sampai
hasil buah hidup ibu itu yang terbaik gitu. Nah ini ya kita nggak ngerti gitu, sampai berapa Tuhan yang ngerti. Menurut pengertian saya seperti itu teman-teman. Jadi melakukan firman harus diawali dengan mau percaya dan mau mengenal Tuhan lebih dalam dengan cara berdialog dulu teman-teman. Berdialog dengan Tuhan dalam arti kata berdoa dan mulai membaca firman juga kan, tidak bisa cuma berdoa seenaknya kita aja, berdialog dengan Tuhan seenaknya tanpa dasar dengan firman gitu. Karena yang namanya Tuhan itu kan identik dengan firman. Jadi kalau kita pengen tahu si firman Tuhan itu seperti apa, ya Tuhan itu seperti firman gitu. Ya kalau kita melakukan firman berarti kita kenal Tuhan gitu. Coba gampangnya gitu aja. Kalau kita tidak kenal firman, ya berarti kita tidak kenal Tuhan. Kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, ya berarti kita tidak ngerti gitu Tuhan itu siapa dan apa gitu. Ya ini kuncinya gitu. Jadi Tuhan itu pasti identik dengan firman Tuhan gitu. Jadi kita nggak usah bingung Tuhannya di mana. Tuhannya jelas kok di dalam firman itu ada gitu. Nanti setelah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui firman, nah biasanya roh Tuhan itu akan hidup bersama kita gitu. Ya akhirnya kita jadi intim kan, makin intim aja gitu. Jadi ya firman ya roh Tuhan gitu, firman Tuhan roh Tuhan akan lebih intim, sehingga kita tidak hanya tahu saja tetapi kita kenal Tuhan. Nah itu balik lagi, kalau kita cuma sekedar mau percaya Tuhan aja tanpa mengenal firman Tuhan ya repot teman-teman. Jadi akhirnya cuma sekedar tahu aja, sampai kita meninggal pun kita cuma sekedar tahu aja bahwa Tuhan tuh iya, saya percaya Tuhan, cuma gitu aja gitu. Ya Tuhan tuh baik, Tuhan itu maha kuasa, kita cuma tahu seperti itu tapi tidak kenal gitu apa sih Tuhan gitu. Siapa sih Tuhan, apa sih perintah Tuhan gitu, itu nggak tahu gitu. Nah kita jadi kenal Tuhan itu apa dan siapa. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan, jadi kita maksudnya mengenal Tuhan itu apa dan siapa gitu. Serasa kita tahu perintah dan peraturan Tuhannya gitu ya, karena kita aja jadi tahu gitu. Kalau kita sudah mengerti akan Tuhan, kita jadi tahu gitu apa perintah peraturan Tuhannya, serta tahu juga janji-janji Tuhannya itu apa, dan juga bahkan bisa tahu rancangan dan kehendak Tuhan itu apa bagi kita gitu. Tapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak ngerti, tidak mengenal dan tidak mengerti apa sih perintah peraturan Tuhan, apa sih janji-janji Tuhan, apa sih rancangan dan kehendak Tuhan, itu sama sekali nggak tahu. Nah ini harus cepatnya masuk sebelum kita pass away teman-teman. Ini gimana gitu tuh. Melakukan firman Tuhan harus dengan meninggalkan cara hidup lama kita, yang dengan meninggalkan nafsu-nafsu yang menyesatkan, dengan ya memperbaharui jiwa kita, pikiran kita gitu, dan perasaan serta kehendak kita gitu. Jadi kita harus bisa bereskan jiwa kita gitu. Ya harus kalau kita tidak arahkan jiwa kita gitu, ya kita akan masuk ke dalam pikiran dan perasaan serta kehendak yang bisa menyesatkan kita teman-teman. Menyesatkan yang tadi dikatakan, menyesatkan berarti kan tidak hidup dengan melakukan firman Tuhan, itu kan namanya sesat. Dan ujung-ujungnya sesat itu jadi berdosa. Sesat dan berdosa itu ujungnya neraka, urusannya kan gitu. Dan memperbaiki roh ya, kalau kita bicara kita sudah mengerti firman Tuhan, jiwa kita akan pasti dirubah, dan pasti rohnya terkait teman-teman. Roh ini adalah roh jadi merubah pikiran dan perasaan gitu, merubah pikiran, perasaan serta kehendak kita dirubah dengan jiwa Tuhan gitu. Jiwa Tuhan adalah firman Tuhan teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita merubah jiwa kita menjadi jiwa Tuhan? Jiwa Tuhan adalah firman Tuhan gitu. Berarti kita harus mengerti dan melakukan firman Tuhan. Bagi kita yang pengusaha atau orang karir, harus lebih memposisikan diri antara Tuhan dan dunia. Ini nggak mudah teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan dari awal gitu, bahwa sebagai orang pengusaha, sebagai orang karir, teman-teman yang di karir, ini susah sekali teman-teman. Kadang-kadang kita nggak sadar usia kita tahu-tahu sudah 50 lebih, 55 lebih, 60 lebih. Nah ini secara nggak sadar kita mulai lihat kanan kiri teman kita, tetangga kita, banyak yang sudah mulai tokoh-tokoh yang kita dengar di berita gitu, kok mulai umur 50, umur 55, 60 lebih mulai berguguran teman-teman. Nah sekarang kalau saya balikin, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu 70-80, berarti
kita anggap kita mau meninggal umur berapa gitu. Ya kalau kita lihat kanan kiri teman-teman kita, apa wajar gak sih kalau kita parameterkan bahwa yang 50 meninggal juga banyak gitu loh, bukan nggak ada gitu loh. Nah sedangkan umur yang firman katakan minimal meninggal itu 70 sampai 80. Kalau kita mau safety kan mungkin ngambilnya jangan 80 teman-teman, yang ngambilnya 70 tahun aja parameternya gitu. Nah sekarang teman-teman kebayang nggak kalau seandainya kita sekarang teman-teman yang meninggal rata-rata umur 50 ya, sedangkan firman katakan umur kita umur 70. Sekarang kita sudah 60. Lah, mau kapan teman-teman? Ya, kapan kita mau benar-benar belajar kedalaman mengenal firman Tuhan, belajar kedalaman mengerti firman Tuhan, dan belajar untuk benar-benar total berani melakukan firman. Mau kapan teman-teman? Ya, sedangkan kalau saya lihat teman-teman yang rata-rata gitu, yang masih pengusaha atau di karir, umur 55 kan pensiun teman-teman. Waktu pensiun itu bukan berpikir bagaimana mencari Tuhan loh, ya bagaimana menjadi manusia yang baru, tapi masih bertahan juga gitu. Bagaimana caranya setelah pensiun ini punya activity tidak beda dengan waktu sebelum pensiun gitu. Berarti yang dicari itu masih manusia lama teman-teman. Bagaimana si manusia ini tidak berubah, belajar menjadi manusia baru, tapi tetap menjadi manusia lama. Nah kalau manusia lama targetnya kan yang tadi pasti kesusahan duniawi gitu. Kalau manusia baru kan yang Tuhan inginkan targetnya adalah manusia roh, manusia yang bicara tentang keselamatan akhirat. Nah, saya nggak ngerti maksud saya pagi ini, saya sharingan itu, kalau kita sudah berusia 60 gitu, ini kita mau ngambil langkah apa teman-teman? Ya, 55 sampai 60 lah, kita mau ngambil langkah apa gitu. Ya, sedangkan kita lihat di kiri kita, teman-teman kita yang usia 50, 55, sudah banyak meninggal teman-teman. 50, 55, 60 gitu. Itu sudah banyak meninggal gitu. Nah, sedangkan di sisi lain ada firman katakan umur 70, 80 tahun. Nah, kalau kita ambil range kita ada di 60 gitu, berarti 10 tahun lagi kita harusnya kalau bicara teoritis firman itu meninggal loh gitu. Nah kalau lihat ke kanan teman-teman, berarti bicara future, bicara next gitu, yang akan datang 10 tahun lagi kita meninggal. Tapi kalau kita bicara pas gitu ke belakang, teman kita umur 50 udah meninggal teman-teman. Nah kita berarti mau naruh badan kita bagaimana? Nah sebagai pengusaha teman-teman yang saya rasakan, mungkin juga kalau orang karir masih mending lah. Kalau 55 pensiun kan bisa merasa ada perubahan. Tinggal kita mau masuk ke dalam manusia lama, tetap bertahan sebagai manusia lama, atau kita mau belajar untuk menjadi manusia baru. Tapi kalau pengusaha teman, itu kan nggak ada batasnya teman. Nggak ada batasnya. Usia 55 pensiun kan tidak ada. Ini lebih bahaya teman-teman. Karena waktu umur 55 sampai 60, anggaplah 60. Banyak teman-teman yang 55, 60 itu masih tetap dengan hidup seperti gaya lama gitu. Nah, kalau kita percaya Tuhan gitu bahwa umur belum meninggal, berarti apakah 10 tahun ini kita berusaha untuk ikutin, taati, takut akan perintah-perintah Tuhan bahwa ya kita harus menjadi manusia yang baru gitu. Kapan kita mau belajarnya? Saya pikir nggak mungkin loh. Jadi yang saya sekarang pribadi terapin itu ya, tuh perusahaan saya masih jalan. Saya sebagai pengusaha kan perusahaan masih jalan. Ya ada istri saya yang masih bantuin anak-anak kelola perusahaan. Ada anak-anak saya yang mulai bagaimana menggantikan saya gitu, meneruskan usaha yang ada. Ya bagaimana saya ngawal mantu saya, bagaimana saya ngawal anak saya yang coba ngerintis dari nol. Tapi saya kalau tetap masih melibatkan diri sebagai pengusaha yang masuk ke dalam operasional sampai meninggal pun nggak bisa teman-teman, nggak bisa mencari Tuhan, nggak bisa menjadi manusia baru gitu, nggak bisa. Jadi kalau buat saya pribadi, saya paksakan teman-teman, bagaimana saya isi sisa hidup saya itu dari 60 sampai 70 itu saya tidak mau masuk seperti dengan pola-pola lama di dunia itu. Jadi saya anggap udahlah, saya udah mati aja gitu, paling gampang gitu. Saya udah wafat. Kenapa saya udah wafat umur 60? Karena teman saya banyak yang wafat umur 50 gitu. Jadi kalau saya dikasih umur 60 masih sehat, bugar begini juga, ya berarti kan karena bonus dari Tuhan. Kalau buat saya seperti itu. Nah, sisa waktu saya 60 ke 70 harus apa teman-teman? Ya, saya berubah mencari Tuhan itu kan dari umur 40 teman. 40 ke 60, sudah 20 tahun. Saya anggap saya belajar gitu, belajar melakukan firman. Tapi sisa waktu saya yang 60 sampai 70 ini Tuhan katakan,
apabila kita percaya bahwa setelah kita meninggal itu ada kehidupan baru, menjadi manusia baru untuk persiapan di langit yang baru gitu, bumi yang baru, langit baru, itu di kitab Wahyu kan ada katakan begitu gitu. Jadi kita hidup kembali di alam akhirat gitu. Nah, waktu kalau kita percaya bahwa di alam akhirat itu ada pemerintahan kerajaan sorga, ada pemerintahan di dalam sorga yang Tuhan perintahkan di firman-Nya, itu kita bisa enggak gitu untuk masuk ke dalam ke dalam kerajaan sorga tadi. Jangan cuma menjadi masyarakatnya saja gitu. Ya kalau kerajaan sorga kan berulang kali saya katakan ada kerajaannya, ada pemerintahannya, ada masyarakatnya gitu. Nah kalau orang baik itu ya paling masuknya kan ke dalam masyarakat surga gitu. Ya orang yang melakukan firman Tuhan tidak maksimal gitu, ya akan masuk ke dalam masyarakat surga. Tapi Tuhan kehendaki kita itu masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan gitu. Nah tim kerajaan Tuhan itu tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah ini yang saya sering terpikir gitu, terbayang, kalau saya tidak melakukan, saya tidak taat, tidak takut, tidak percaya akan firman Tuhan, saya cuma sekedar melakukan firman Tuhan aja, mungkin baik gitu, tapi tidak maksimal, teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, saya kadang-kadang ya istri saya atau anak saya atau mantu saya kadang-kadang agak memberanikan diri untuk di luar pola pikirnya mereka gitu. Ya saya cuma ketok palu bahwa ya saya hidup harus bisa belajar memisahkan diri dari umur 60 ke atas, teman-teman. 60 ke 70 ini gitu. Jadi saya harus benar-benar belajar lebih maksimalkan melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintah peraturkan. Dan juga saya belajar, teman-teman, bagaimana mengajarkan firman Tuhan ke sesama, karena perintah Tuhannya seperti itu. Seperti berulang-ulang kali saya katakan di kitab Matius pasal berapa? Pasal 5 ayat 19. Jadi kita itu tidak berhenti cuman melakukan firman Tuhan gitu. Tuhan ingin sekali kita itu mengajarkan firman Tuhan. Nah, problemnya saya kan bukan mentor rohani gitu. Saya kan pengusaha. Teman-teman saya juga banyak semua pengusaha. Adapun yang bantuin saya berarti kan sebutnya orang karir gitu. Saya juga berhubungan dengan orang-orang karir yang di perusahaan teman-teman saya. Berarti pergaulan saya itu di kisaran cuman pengusaha dan orang-orang karir, teman-teman. Nah, pengusaha dan orang-orang karir itu kan tidak memiliki talenta mentor gitu, mentor rohani, bagaimana mengajar teori rohani. Jadi kembali lagi, kalau kita pengusaha atau orang-orang karir itu ya yang disebut mengajarkan firman Tuhan itu ya bagaimana ya kita menyaksikan hidup kita, teman-teman. Bagaimana kita menyaksikan hidup kita, apa yang Tuhan perintahkan itu disaksikan dalam hidup kita di dunia sekuler, teman-teman, di dunia karir itu. Nah, saya coba saksikan hidup saya itu, dan saya katakan saya membuat vlog ini adalah satu kesaksian bahwa saya ya belajar untuk melakukan firman dan sekaligus belajar mengajarkan gitu, memberikan input kan, menyaksikan kehidupan saya bahwa saya umur 60 itu ya karena saya pikir teman-teman banyak sudah meninggal umur 50, sedangkan firman katakan batas umur orang itu 70, berarti saya tinggal 10 tahun maju ke depan meninggal, 10 ke belakang gitu ya teman-teman sudah meninggal gitu. Nah ini saya tinggal punya waktu 10 tahun bagaimana untuk melakukan firman secara maksimal dan belajar untuk mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, belajar bukan melakukan mentoring ke rohani ke teman-teman kita, ke sesama kita, tapi belajar menyaksikan apa yang pernah kita alami dalam hidup ini gitu. Karena 10 tahun lagi kita sudah meninggal, teman-teman, kalau parameternya firman itu. Nah, adapun nanti Tuhan katakan wah ini si saya atau teman-teman yang melakukan firman dan belajar mengajarkan firman Tuhan lewat kesaksian hidup ini masih berguna, buahnya belum matang gitu, maksudnya masih ada peluang untuk terus dikembangkan terus. Kenapa Tuhan ingin kembangan kita? Karena Tuhan pengen semakin kita melakukan firman Tuhan, semakin kita mengajarkan firman Tuhan, posisinya Tuhan bilang posisi di kerajaan sorga nanti di alam akhirat itu makin tinggi, teman-teman. Nah, Tuhan mengharapkan kita di posisi yang tertinggi. Jadi kalau kita memang sudah mengenal bahwa kita harus melakukan firman dan mengajarkan firman Tuhan melalui kesaksian hidup gitu bersama Tuhan di dalam dunia
sekuler di marketplace ini, ya Tuhan anggap kalau memang kita belum berhenti, ya umur kita mungkin tidak cuma diberhentikan di 70, menurut rasio saya seperti itu loh, tidak cuma dimatikan pada umur 80, ya Tuhan bisa saja pakai kita sampai 90, sampai 100, sampai 110, sampai 120, karena maksimal umur manusia di kitab suci itu 120 tahun, teman-teman. Nah ini kan kembali lagi, itu kan hak prerogatifnya Tuhan gitu ya. Kita mau meninggal umur sekarang ya boleh gitu, umur 50 yang 10 tahun yang lalu juga boleh, nanti 70 tahun lagi umur 70 10 tahun lagi juga boleh, yang 20 tahun lagi waktu umur 80 juga boleh, atau dan seterusnya kan. Itu kan kita kembali ke Tuhan lagi. Saya cuma mikir, apabila kita memang bisa menjadi alat Tuhan dan memang masih berfungsi untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita gitu, ya Tuhan harusnya masih butuh kita gitu. Dan Tuhan juga mengharapkan kita hasil, kalau kita ibarat buah itu, Tuhan pengen kita matangnya lebih baik gitu, makin sempurna. Nah matang sempurna itu ya Tuhan katakan tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga mengajarkan firman Tuhan. Intinya pagi ini saya coba sharingkan ini teman-teman, cuman tidak mudah. Jadi yang tadi saya katakan, ya kita berani nggak sebagai pengusaha atau orang karir itu, mestinya orang karir berani gitu, karena 55 pensiun atau direktur 65 pensiun gitu, ya harusnya total coba masuk melakukan yang menjadi belajar untuk menjadi manusia baru. Tapi kalau pengusaha lebih sulit teman-teman. Nah ini mesti butuh satu tekad gitu, satu keberanian dari kita sendiri untuk confirm bahwa ya sudah, anggap aja saya sudah mati umur 60. Kalau saya anggap seperti itu, saya anggap umur 60 saya udah meninggal, jadi urusan istri saya, anak saya, mantu saya harus belajar mandiri gitu. Saya coba menjadi manusia baru dan memberitakan kepada keluarga saya juga kan, dan ke sesama kita bahwa ya Tuhan pengen seperti ini gitu. Oke teman-teman, mungkin saya maksud seperti itu. Jadi judulnya kembali lagi, lakukan firman bersama Roh Tuhan, tidak bisa sendirian. Jadi melakukan firman dan juga harus hidupkan Roh Tuhan untuk hidup menjadi manusia yang baru, teman-teman. Manusia yang sudah lebih prepare gitu untuk menghadapi alam akhirat yang kekal yang Tuhan kehendaki. Oke teman-teman, see you, bye-bye.